Halo guys, jadi pada hari ini ada tamu datang lagi dan topiknya lumayan interesting dan lumayan unik ya. Jadi ya saya nge-invite dia dari luar kota untuk mendapat perspektif dan pendapat yang beda gitu dari saya biasanya. Jadi let's get into it. Jadi kita di sini dengan sebuah tamu dari Brawijaya dan ya gue penasaran aja nih pendapat dia terhadap uh, situasi politik Indonesia kemarin ini. Kan kemarin ini kan kita ada pemilu guys. Jadi menurut kamu kan sepertinya nih masih banyak yang kayak ya orang nggak mau admit ya kalau misalnya ya udah kayak ya kita bisa lihat aja hasilnya siapa yang bisa menang ya. Itu banyak masih orang nggak ada yang percaya. Itu pendapatmu gimana nih Dar? Pertama, kalau kita dari lihat nih, banyak kan yang kita belum tahu hasil real count-nya gimana. Tapi ini masih quick count, tapi quick count juga ya bisa membayangkan, menggambarkan gimana sih kita itu bakal melihat siapa yang bakal jadi. Dan hasilnya ya kita sudah tahu sendiri lah. Siapa yang bakal maju. Tapi ada juga beberapa kontroversi yang memang itu cukup menarik untuk dibahas. Oke, ya aku setuju sih dengan kayak pendapatmu kayak itu berbasis quick count guys. Itu kan ya udah kayak kita bisa lihat ini kita hasilnya udah obvious kayaknya. Tapi penasaran nih, kontroversi apa nih? Kontroversi ini bukan dari saya pribadi, tapi Oke. juga lebih ke ya paling beberapa orang atau mayoritas orang itu setuju sama kontroversi ini. Pertama, kontroversi yang dibahas itu dari kebijakan MA, undang-undang pemimpin negara. Oh, yang ganti tahun. Yang undang-undang ganti tiba-tiba itu ya. Tiba-tiba iya ganti. sih, benar sih itu, benar. Dan kebetulan pemenangnya juga bersangkutan dengan itu, bersangkutan banget. Kayak ada kayak turunan. Iya, betul. Dan juga ada kontroversi yang beberapa sumber bilang bahwa presiden juga ikut campur dalam pemetaan atau perubahan dari undang-undang MA itu. Dan kontroversinya yang unik lagi, ini ya wakil dari paslon ini memiliki satu chemistry atau bisa dibilang ya kalian tahu sendiri lah. Maksudnya dekat sama presiden yang sekarang gitu. Oh, oke. Dan memang kalau dilihat dari kontroversinya ini kayak legacy. Jadi bapak ke anak gitu. Bapaknya ke anak. Oke guys, mungkin aku sendiri kayak kita jujur aja nih, kita mungkin bahas tentang yang kontroversi Mahkamah Agung itu, dan itu tuh banyak kayak gimana ya, kayak bolong-bolong gitulah. Kita nggak tahu fullnya, jadi mungkin nanti aku ngebahas di yang selanjutnya ya guys. Kalau nggak salah pernah dibilang dengan Bapak Presiden, Presiden boleh berkampanye, tapi dari situ dia nggak pernah berkampanye lanjut. Dan yang setahu aku yang bilang dekat itu ya maksudnya yang kayak ngeklaim sangat dekat itu cuma dari paslonnya nggak sih? Iya. Dari kandidatnya. Kalau nggak salah saya nggak pernah lihat satupun kayak foto di sosial media dari kayak presiden langsung ya. Menurut kamu Dar, apakah ada kecurangan dalam polnya? Itu kayaknya banyak orang yang maksudnya ada ngeklaim lah sebuah kayak kecurangan karena sedikit aneh gitu. Sedikit aneh kalau kemarin tuh hampir menembus 60% kan. Betul. Itu sedikit aneh gitu. Dan jujur aku kaget juga yang paslon ketiga ya. Itu nggak sampai 20% pun. Itu gimana menurutmu? Apakah ada sesuatu lah gitu? Kalau dari kontroversi gitu emang pastinya ya ada. Walaupun pasti ada. Cuma dua, pasti bukan entah itu saling memang iri atau memang mereka itu udah ngelihat beberapa bukti dan dengan bukti itu mereka pengen ngungkapin bahwa itu ada kecurangan. Tapi dari paslon yang unggul juga pasti mereka ingin mempertahankan. Oke. Dan mereka juga diserang dengan paslon-paslon yang lain dan terutama paslon yang memang banyak pengikut atau fans. Fans istilahnya yang memang benar-benar itu mereka
mau atau mereka Garis itu udah keras. pasti ya Garis garis keras pasti ini dicurangi. Tapi balik lagi Waduh. kepada kepercayaan. Ya, Balik oke. lagi. Kita harus percaya kepada sistem bagaimana KPU itu memilih atau mengolah data-data yang memang masyarakat sudah pilih, siapa saja yang sudah pilih, kita harus percaya. Dan kalau misalkan ada sedikit error, kita juga bisa untuk mengadu dan membuka suara atau bersuara bagaimana kita ini sarankan pengecekan apakah benar. Jadi bukan hanya omong kosong belaka, tapi kita juga harus ada bukti-bukti dan kita juga harus research. Setuju. Dan itu juga krusial Iya, daripada kita cuman dibilang omong kosong, bullshit. benar. Setuju banget. Jadi ya itu penting banget guys. Aku setuju banget dengan Haidar. Itu kayak number one itu kita harus riset. Dan kita kalau misalnya gitu ada mau sebuah demo gitu atau ya demonstrasi lah gitu, komplain, itu harus damai nggak sih? Nggak Betul. boleh anarkis lah. Dan itu akan membuat sebuah fondasi demokrasi di Indonesia. Halo guys, makasih untuk nonton. Tapi kalau ada masalah, bisa langsung ngechat di kolom komentar atau ngechat langsung, nge-DM langsung di sosial media saya. Bisa langsung nanti dibahas. Di sini channel saya itu sangat netral, nggak memihak siapapun, cuman hanya untuk mengedukasi aja, gitu. Oke, once again, thanks for watching. See you later.